Ratna Puspa sendiri mendengar percakapan mereka. Ia tahu betul bahwa dirinya sama sekali tidak terluka. Bahkan dialah yang diam-diam memberi obat penolak racun binatang kepada Jaka Wening, sambil terus terang mengungkapkan betapa ia diam-diam kagum dan menaruh hati kepada pemuda itu. Kini ia justru berbicara berlebihan, seolah kondisinya benar-benar genting. Namun ketika ia mendengar kalimat terakhir Ratna Puspa yang terang-terangan membela Jaka Wening, barulah ia sadar gadis itu sedang berdusta demi menyelamatkan mereka agar bisa keluar dari Pulau Tengkorak. Kesadaran itu membuatnya terdiam. Betapa tulus niat Ratna Puspa, dan betapa hinanya dirinya bila sampai membongkar sandiwara itu. Jika ia berbuat demikian, Jaka Wening tentu akan makin kagum kepada Ratna Puspa dan makin membencinya. Pikiran itulah yang akhirnya membuatnya memilih bungkam. Sementara itu, Ki Agramandala memandang Jaka Wening lekat-lekat. Orang muda, benarkah kau mampu menyelamatkan cucuku? Kini giliran Jaka Wening yang diliputi kebimbangan. Ia bukan pemuda yang pandai berdusta, namun ia juga paham bahwa bila ia menyangkal ucapan Ratna Puspa, sama saja ia mencelakakan gadis berhati baik itu. Dengan suara ragu, ia menjawab perlahan, "Aku hanya mampu memberi ramuan pembersih darah dan penguat tulang, Ki. Dan kau berani menjamin cucuku akan sembuh total dari hawa racun itu?" desak sang ketua. Seketika Ratna Puspa menyela, "Kakek, mengapa tidak percaya? Mintalah obatnya sekarang juga. Dan kakek harus menjamin bahwa Jaka Wening dan adindanya, Sekar Angin, tidak akan diganggu." Ki Agramandala mengelus jenggotnya. "Harus ada buktinya. Jaka Wening, mulai hari ini kau dan adindamu akan tinggal di Pulau Tengkorak sebagai tamu sampai pengobatan ini terbukti berhasil. Jika kau gagal, kalian berdua tak akan diampuni. Jika cucuku sembuh, barulah kita bicara lebih lanjut." Jaka Wening hendak membantah, namun melihat Ratna Puspa mengedipkan mata, ia menghela napas panjang dan mengangguk. "Harap sediakan alat tulis. Akan kulukiskan bentuk daun yang harus dicari." Ia menggambar beberapa jenis daun yang sebenarnya mudah didapat dan hanya berfungsi sebagai penguat tubuh belaka. Ki Agramandala segera memerintahkan orangnya mencari daun-daun itu ke pulau lain. Jaka Wening dan Sekar Angin pun diperlakukan sebagai tamu, diberi kamar yang bersih dan dilayani dengan baik meski mereka tahu para pelayan itu sekaligus adalah penjaga. Sebelum pergi, Ki Agramandala berkata dingin, "Kuharap kalian tidak mencoba kabur. Perahu-perahu kalian telah diamankan. Tanpa perahu, bagaimana kalian meninggalkan Pulau Tengkorak?" Begitu pria itu pergi, Sekar Angin hampir saja meluapkan amarahnya, namun Jaka Wening cepat menahan lengannya. Di dalam pondok, Jaka Wening menegur lembut, "Adinda, mengapa sikapmu begitu?" "Kakang benar-benar telah berubah," sahut Sekar Angin ketus. "Aku tak menyangka Kakang bermain rasa dengan putri Pulau Tengkorak." Jaka Wening memandang adindanya tajam. "Adinda tahu betul Ratna Puspa menolong kita dengan tulus. Siapa yang bermain-main dengannya?" Aku tahu semuanya. Aku melihat dia keluar masuk kamarmu. Kalau begitu Adinda juga tahu bahwa ia memberiku obat penolak racun. Kita justru berutang budi kepadanya." Sekar Angin terdiam, lalu berkata lirih penuh sindiran, "Ya, dia baik dan cantik." Jaka Wening mencoba menenangkan adindanya dengan menceritakan keadaan Ratna Puspa yang yatim piatu dan hidup sebatang kara di Pulau Tengkorak. Namun tanpa diduga, Sekar Angin justru menunduk dan menangis terseduh. "Aku juga bernasib buruk," isaknya. Saat ibunya disebut, tangis Sekar Angin terhenti. Jaka Wening lalu menjelaskan bahwa Nyai Laksmi telah meninggalkan Bukit Pelangi, menyusul putrinya yang membuang diri ke Pulau Tengkorak. Mendengar itu, Sekar Angin terpukul. "Aku harus mencari ibu. Aku tak mau kembali ke Bukit Pelangi." Jaka Wening menenangkannya dengan bijak, menjelaskan bahwa melawan penghuni Pulau Tengkorak hanya akan membawa bencana. Akhirnya Sekar Angin luluh. Beberapa hari berlalu, Ratna Puspa rutin meminum ramuan. Setiap hari ia mengaku kondisinya membaik, hingga pada hari ke-7, ia datang bersama Ki Agramandala ke pondok Jaka Wening. "Kakek mengizinkan lanjutannya dilakukan dengan tenaga dalam," ujar Ratna Puspa. Jaka Wening terkejut, namun memahami maksud Ratna Puspa. Setelah Ki Agramandala pergi, Ratna Puspa segera berbisik, "Aku memang sengaja memperlama kesembuhan. Aku mendengar kakek tak berniat membebaskan kalian." Ia menjelaskan bahwa kakeknya ingin menahan Jaka Wening sebagai tabib tetap, sementara Sekar Angin dijadikan sandera untuk menekan Empu Ragendra. Ratna Puspa lalu mengusulkan siasat. Jaka Wening bersedia mengajarkan ilmu pengobatan kepada Ki Agramandala dengan syarat mereka dibebaskan.
Siasat itu dijalankan. Saat Ratna Puspa dinyatakan sembuh total, Jaka Wening mengajukan permintaan pembebasan. Ki Agra Mandala menggeleng. Kami berterima kasih, tapi kami masih membutuhkanmu sebagai tabib di Pulau Tengkorak. Jaka Wening mengangguk tenang. Baik, aku bersedia tinggal sementara untuk mengajarkan ilmu obat. Namun kumohon Sekar Angin dibebaskan lebih dahulu. Akhirnya Ki Agra Mandala setuju. Namun dengan nada samar ia berkata, aku berharap kau kelak menjadi bagian dari keluargaku. Para anak buah tertawa menggoda, menyinggung Ratna Puspa yang menunduk merah padam. Tiba-tiba Sekar Angin berseru lantang, aku tidak mau pergi. Jika Kakang tinggal, aku pun tinggal. Dan bila Kakang diikat janji di sini, aku harus menyaksikannya. Ucapan itu terlahir dari panas hati dan disambut tawa riuh para penghuni Pulau Tengkorak. Sementara Jaka Wening hanya berdiri membisu terjebak di antara janji, budi pekerti, dan gejolak hati tiga insan. Untuk mengetahui kelanjutannya, jangan lupa ikuti terus cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.